Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa lidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nasu eling para manungsa. Antum utai sira kabeh kal fuqara'u pira-pira wong kang mlarat, pira-pira wong kang banget butuhe ilallahi maring Allah bikuli halin ing dalem sekabehane tingkah. Wallahu te Gusti Allah wal ghaniyyu, yaiku zat kang sumugih, zat yang tidak membutuhkan an khalqihi saking makhluke Allah. Alhamidu kang pinuji, al-mahmud tegese kang den puji fi sun'ihi ing dalem kegaweane Allah, ciptaan-ciptaannya Allah, menciptakannya Allah, fi sun'ihi ing dalem gaweane Allah bihim kelawan khalqi. Iya sya lamun ngersakake sapa Allah yudhibkum, jawabe syarat in yudhibkum mongko nyirnaake sapa Allah ing sira kabeh. Wa tilan nekaake sapa Allah bi khalqin kelawan makhluk jadidin kang anyar, badalakum halidati ganti sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana utai mengkono-mengkono idhab wal ityan masdare yudhibkum kalih wayati idhab wal ityan. Wa madzalika lan ora ana te mengkono-mengkono idhab wal ityan rujuke teng yudhibkum kalih wayati niku Allah ing atase Allah iku bi azizin kelawan kang masyaqqat tegese angel, sadidin tegese banget. Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru lan ora nyangga sapa nafsun awa-awaan waziratun ing dosa, azimatun tegese dosa. Aila tahmilu tegese ora nanggung. Aila tahmilu tegese ora nanggung sapa nafsun wisra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang weneh. Wa intatu lan lamun ngundang-undang sapa nafsun awak-awakan muthqalatun kang den momoti dibebani bil wisri kelawat dosa ila himliha maring dosa kang den tanggung nafsun muthqalah minhu saking wizr ahadan ing wong siji liyahmila drapun nanggung sapa ahad ba'dahu ing sebagiane himliha, ba'dahu ing sebagiane himliha. La yuhmal mongko ora den tanggung minhu saking himliha apa syai'un suwiji-wiji. Walau kana dza qurba, walau kana senajan ana sapa al mad'u wong kang den undang iku dza qurba wong kang duweni kerabat, karabatin tegese duweni kerabat kal abi kaya dene bapak, wal ibni lan anak. Wa atamul himli utawi ora anane penggawe nanggung
Fisyikwaini ing dalem juz loro iku hukmun keputusan minallahi saking Allah. Innama tungdirul ladina yakhshawna rabbahum. Innama tungdiru ang pastine meden-medeni sira Kanjeng Nabi tegese alladzina ing wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghaibi ing dalem tingkah samar aya khaufunahu tegese wedi sapa alladzina ing rabb wa mara'uhu lan hale ora ningali sapa alladzina ing rabb lan hale ora ningali sapa alladzina ing rabb li annahum krana sak tenane alladzina iku al muntafiuna wong kang padha ngalap manfaat bil indari kelawan ten weden-wedeni wa aqamulan padha jumenengake sapa alladzina as-sholata ing salat adamuha tegese nglanggengake sapa alladzina ing salat wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa man uti sapa wong iku tazakka sesuci sapa man tatahhara tegese sesuci sapa man minasyirki saking penggawe syirik penggawe nyekutokake wa hilan liyani syirik fa inna ma yatazakka mongko angin pestine sesuci sapa man li nafsihi krana awak dhewe man fasolahuhu mongko utawi kebagusane man fasolahuhu mongko te kebagusane man iku mukhtasun tertentu bihi kelawan man wa ilallahil masir wa ilallahi lan iku maring Allah al masir utawi nggon bali al marji'u tegese nggon bali fayudzi mongko bakal bales sapa Allah bil amali kelawan amal fil akhirati ing dalam akhirat fil akhirati ing dalam akhirat dingendikake ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah manusia kalian adalah orang yang sangat membutuhkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fakir niku tidak hanya miskin, tapi lebih menderita daripada kemiskinan. Dalam artian lebih membutuhkan. Terus pangkate fakir kali miskin niku luwih sengsara fakir, luwih membutuhkan fakir. Nah, cara tong fikih kan miskin dia punya kebutuhan 1000, punya uang 500, 600, tapi tidak sampai 1000. Nek fakir berarti punya kebutuhan 1000, dia hanya punya uang 400, 300, tidak sampai 500. Ngoten niku nek cara teng fikih. Tapi yang dimaksud di sini adalah membutuhkan terhadap Allah, di mana Allah adalah Al-Ghaniyyu yang tidak membutuhkan terhadap makhluknya. Tidak membutuhkan terhadap makhluknya. Maka kalau manusia menyadari dirinya lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan, padahal dia diciptakan, tidak bisa memberikan kesehatan, padahal dia disehatkan oleh Yang Kuasa, bahkan ajalnya sendiri tidak tahu kemana-mana, dia ingat asal-usulnya dari tetes sperma, kemana-mana membawa kotoran di dalam perutnya, mati ditanam di bumi, diinjak-injak menjadi bangkai. Lalu apa yang dibutuhkan, apa yang disombongkan dari seorang manusia? Kan ngoten. Padahal dia tidak bisa apa-apa, lahir telanjang, mati telanjang. Seandainya tidak ada kerahmatan Gusti Allah, maka tidak menjadi apa-apa. Maka kalau manusia menyadari tentang lemahnya dirinya, dia akan sadar betapa hebatnya Sang Kuasa. Dari situlah ada perkataan man arafa nafsah
arafa rabbah, orang yang sadar dirinya membutuhkan Allah, dirinya hina, dirinya lemah, dirinya tidak bisa apa-apa, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang kaya raya, zat yang mulia, zat yang berkuasa, zat yang sempurna. Itu maksud daripada antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah yang maha ghani, tidak membutuhkan disembah ora disembah, Allah tetap menjadi Tuhan. Ngoten niku. Iya yudhibkum, dijelaskan lebih lanjut, saking maha ghanine Allah, maha tidak membutuhkannya, kalau mau Allah bisa menghilangkan kalian semua, diganti dengan makhluk yang baru. Dan niku orang asing bisa komentar ketika Allah berkehendak, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu bukan sesuatu yang sulit, sangat mudah. Itu menjelaskan sifat hamidi Allah, sifat ghanine Gusti Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lah ini menjelaskan masalah dosa. Tidak ada orang lain itu menanggung dosanya orang lain. Ngoten niku. Sing gawe dosa ya dia yang mempertanggungjawabkan tentang dosanya sendiri. Tidak bisa dosa saya nanti ditanggung oleh anak-anak saya, enggak bisa. Atau dosanya anak ditanggung oleh orang tua, ya enggak bisa. Dalam artian bagaimana? Dalam artian orang mempertanggungjawabkan akan dosanya sendiri-sendiri nantinya di akhirat. Tapi ini tidak menutup kemungkinan yang memang pasti adanya yang dinamakan sebagai syafaat. Syafaat itu pertolongan. Anak sing soleh saged nyafaati wong tuwane teng akhirat. Kanca sing soleh, teman dekat dalam berjuang demi agama Allah bisa mensyafaati temannya yang lain nanti di akhirat. Guru mensyafaati muridnya dan seterusnya. Tidak sampai ke situ. Ya dosa ditanggung dewek-dewek, tapi adanya syafaat ini pasti adanya setelah datangnya syafaatul udma saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Itu maksudnya wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha, walaupun keluarga, walaupun ayah, anak dan sebagainya. Ini bukan membahas masalah syafaat, tapi membahas masalah dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Nah, disyafaati bukan berarti dosanya pindah, mboten, tapi dimaafkan karena ada pertolongan syafaat dari yang lain. Bukan berarti nek anak nyafaati wong tuane, dosane wong tuane digawa anake ya mboten. Tapi dosane wong tuane dilungsur, dilebur gara-gara syafaat saking anake dan seterusnya. Ngoten niku. Beda dalam hadis, masalah di hadis disebutkan masalah hutang piutang atau masalah ketika membuat kesalahan dan belum termaafkan ketika di dunia. Kezaliman yang terjadi di dunia dikembalikan di akhirat. Makanya dikatakan dalam hadis ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kata niku. Jadi misal ada si A punya salah sama si B, di dunia belum diselesaikan urusannya, nanti di akhirat ditagih. Si A punya salah sama si B. Kalau si A punya salah sama si B, maka pahala pertama apa? Dosanya si B diberikan kepada si A. Balekna diwehi dosane si B. Lah nek dosane si B telas, pahalanya si A diberikan kepada si B. Sampai tidak terjadi kedoliman sedikit pun. Maka ketika itu yang surga masuk ke surga, yang neraka masuk ke neraka. Ngoten niku. Dihisab wejeng akhirat, terutama masalah hutang piutang. Hutang piutang itu hak adami yang paling berat tanggungannya. Niku. Iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Terus pundi? Innama tungdirul ladina yakhshawna rabbahum. Kanjeng Nabi sebagai nabi yang basyirun nadhir. Basyir itu memberikan kabar gembira akan adanya surga terhadap orang-orang yang beriman. Nadhir
artinya memberikan peringatan terhadap orang-orang kafir akan adanya neraka. Innama tungdiru, lah siapa yang bisa memanfaatkan ingdarnya Kanjeng Nabi, yaitu orang-orang yang takut terhadap Allah, takut terhadap Tuhannya, bil ghaibi, padahal mereka tidak melihat. Manusia tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi manusia mempunyai keimanan dengan hatinya sehingga takut melakukan maksiat, takut melakukan durhaka, takut. Lah ini orang-orang yang seperti ini yang bisa mengambil kemanfaatan daripada ingdarnya Kanjeng Nabi. Tidak cuma takut, wa aqamus shalah, dan juga mendirikan sholat. Lan benteng akhirat saged bagi orang-orang mukmin saged melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang paling nikmat di antara nikmat surga yang lain. Di dunia yang bisa melihat Gusti Allah namun Kanjeng Nabi tok. Selain itu tidak bisa. Karena apa? Likamali lisfati jalali, karena sifat-sifatnya Allah yang sangat agung. Ingdarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat bagi orang-orang yang beriman pada Allah padahal tidak bisa melihatnya di dunia, dan juga mendirikan sholat, beriman tanpa bisa melihat dan mendirikan sholat. Niku sebab tentunya niki yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala namung Kanjeng Nabi, Sayyidul Khalqi alal itlaq, gustine para makhluk secara mutlak, Kanjeng Nabi. Sebab napa menungsa niki mahjub, mahjubi dengan sifatil jalal, sifat-sifat agung Gusti Allah. Itu tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang di dunia. Kanjeng Nabi tok sing saged. Tapi teng akhirat yang bisa, ketika faida tajalla bil jamal ra'athul absor, ketika menampakkan sifat jamalnya maka bisa dilihat dengan mata, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jauharutut Tauhid niku enten, melihat Allah Subhanahu wa taala seminggu pisan bagikan malam bulan purnama. Itu tidak bisa dibayangkan di dunia. Tentunya niki meyakini dengan hati, tapi melihat wujud Gusti Allah tentunya mboten saged. Mata kita tidak bisa mahjub dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ati wae cepak wae angel karena terhalangi oleh dosa-dosa. Ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab.